Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Rosalia dari Universitas Brawijaya, jurusan Statistika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji T kuadrat Hotelling untuk memenuhi kuis praktikum analisis multivariat 1. Uji T kuadrat Hotelling. Uji T kuadrat Hotelling ini merupakan salah satu uji statistik multivariat yang menjadi pengembangan uji T 2 sampel bebas. Perbedaan dari uji T kuadrat Hotelling dengan uji T 2 sampel bebas berada pada jumlah variabel dependennya. Untuk uji T 2 sampel bebas hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji T kuadrat Hotelling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Oleh karena itu, uji T kuadrat Hotelling ini termasuk dalam salah satu uji statistik multivariat karena memiliki variabel dependen yang lebih dari satu. Uji T kuadrat Hotelling ini biasanya digunakan untuk melihat antara dua kelompok percobaan yang masing-masing kelompoknya terdiri dari dua variabel atau lebih dan akan dilakukan analisis statistik pada variabel tersebut secara serentak atau bersama-sama. Asumsi yang harus dipenuhi oleh kedua sampel sebelum melakukan uji T kuadrat Hotelling. Untuk asumsi yang pertama, sampel berdistribusi normal. Untuk membuktikan apakah sampel tersebut berdistribusi normal, kita dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel atau uji multivariat Shapiro-Wilk. Yang kedua, sampel memiliki kovarian data yang homogen. Hal tersebut dapat diuji menggunakan uji Box-M. Pengujian hipotesis T kuadrat Hotelling terdapat dua, yaitu untuk satu populasi dan untuk dua populasi. Hipotesis untuk satu populasinya yaitu H0, vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0. Untuk H1-nya vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Keputusannya H0 ditolak ketika n-p per n-1p T kuadrat lebih dari F alpha dB, di mana dB-nya yaitu p, n-p. Untuk dua populasi, H0-nya yaitu vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, dan untuk H1-nya vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Keputusannya H0 ditolak ketika n-p per n-1p T kuadrat lebih dari F alpha dB, di mana dB-nya yaitu p, n-p-1. Nah, kita harus memperhatikan bahwa untuk satu populasi dB-nya itu cuma p, n-p, sedangkan untuk dua populasi dB-nya itu p, n-p-1. Contoh penerapannya. Nah, di sini terdapat data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, sisi atau lingkar dada, dan MUASI atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Kemudian data yang kedua merupakan data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi di Asia, di mana setiap anak diukur tinggi badan, sisi atau lingkar dada, dan MUASI atau lingkar lengan atas dalam satuan cm. Data pengukuran yang diperoleh sebagai berikut. Pada kasus ini dapat kita lihat bahwa individu untuk data anak laki-laki terdapat 6 individu, sedangkan untuk anak perempuan terdapat 9 individu. Kemudian, dari dua data tersebut kita ingin membandingkan vektor rata-rata menggunakan uji T kuadrat Hotelling dengan bantuan software R. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data. Untuk data anak laki-laki, kita misalkan dengan X. Kemudian datanya kita masukkan mulai dari tinggi, sisi, dan MUASI. Untuk data anak perempuan atau percobaan kedua, kita misalkan dengan Y. Kita masukkan juga data tinggi, sisi, dan MUASI-nya. Setelah melakukan input data, hal yang harus kita lakukan adalah menggabungkan data yang telah kita input tadi dengan dibentuk matriks, sehingga kita tulis X matriks C, kemudian data yang ingin kita gabungkan adalah tinggi, sisi, dan MUASI, sehingga C tinggi, sisi, dan MUASI, kemudian barisnya sama dengan 6 dan kolomnya sama dengan 3. Demikian juga dengan Y matriks C, data yang ingin kita gabungkan yaitu tinggi, sisi, dan MUASI,
di mana barisnya ada 9 dan kolomnya ada 3. Untuk menggabungkan data tersebut, kita dapat menggunakan fungsi rbin. Sehingga dapat kita tulis gabung sama dengan rbin buka kurung, karena yang ingin kita gabungkan adalah data X dan Y, maka gabung sama dengan rbin buka kurung X, Y. Nah, untuk memunculkan di output, kita dapat menulis gabung di bawahnya. Selanjutnya, untuk Z sama dengan faktor, dimana untuk yang laki-laki tadi, data laki-laki tadi kita misalkan dengan percobaan 1, dan untuk data anak perempuan kita misalkan dengan percobaan 2, sehingga dapat kita tulis Z sama dengan faktor si rep buka kurung 1,6. 6 itu merupakan dari jumlah individu di data anak laki-laki, kemudian koma rep buka kurung 2,9. 9 itu merupakan jumlah dari individu di data anak perempuan. Kemudian untuk memanggil pada hasil menampilkan hasilnya, kita dapat menulis Z. Nah, selanjutnya kita melakukan uji asumsi normalitas multivariat. Sebelum kita melakukan uji tersebut, kita harus menginstal package RVA ID memory. Setelah memastikan bahwa install package-nya sukses, kita dapat langsung melakukan uji asumsi normalitas menggunakan M-Shapiro test. Karena yang ingin kita lihat adalah data X dan Y, maka dapat kita tulis M-Shapiro test untuk X, berarti buka kurung X, terus untuk yang Y, M-Shapiro test buka kurung Y tutup kurung. Langkah selanjutnya adalah cek kesamaan matriks kovarian dua populasi. Langkah pertama adalah kita melakukan install package ASBio terlebih dahulu dan memastikan bahwa package yang kita install telah sukses atau berhasil. Selanjutnya kita dapat menggunakan bantuan fungsi callback untuk melihat apakah kedua sampel atau populasi yang homogen. Karena yang ingin kita lihat kehomogenannya adalah data yang telah kita gabungkan dan Z sama dengan vektor, maka dapat kita tulis callback buka kurung gabung, Z tutup kurung. Selanjutnya adalah kita melakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi. Sebelum kita melakukan uji, kita harus menginstal package Dextool terlebih dahulu dan memastikan bahwa package yang kita install sukses. Setelah kita memastikan bahwa package yang kita install sukses, kita dapat melakukan uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dengan menggunakan uji T² hotlink. Selanjutnya, setelah kita selesai menulis sintaks, kita melakukan run dengan cara memblok sintaks yang telah kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu melakukan run pada pojok kiri. Nah, didapatkan hasil atau output yang berada di kotak sebelah kiri. Dapat kita lihat hasil outputnya. Nah, dari hasil uji asumsi normalitas dapat kita lihat untuk data anak laki-laki p-value sama dengan 0,002149, yang mana kurang dari alfa sama dengan 0,05, sehingga sudah cukup bukti bahwa data anak laki-laki tidak berdistribusi normal. Untuk data anak perempuan atau Y dapat kita lihat bahwa p-value sama dengan 0,02646, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data anak perempuan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, cek kesamaan matriks kovarian dua populasi. Dari hasil uji tersebut dapat kita lihat bahwa p-value sama dengan 0,8931873, yang mana lebih dari alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa antara data anak laki-laki dan anak perempuan homogen.
Sedangkan untuk hasil uji kesamaan vektor rata-rata dua populasi dapat kita lihat bahwa p-value sama dengan 0,2693. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa sudah cukup bukti data antara anak laki-laki dan data anak perempuan tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau sama. Sekian penjelasan tentang uji T kuadrat Hotelling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.